Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin 23 September 2024 lalu. Dalam sidang tersebut, pihak 6 terpidana kasus Vina Cirebon diketahui menghadirkan saksi-saksi baru, termasuk saksi ahli mata yang juga sekaligus mematahkan kesaksian Aep. Di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, menyebut bahwa novum hingga saksi ahli yang dihadirkan tersebut tidak menjadi tolak ukur Ibtu Rudiana bersalah. Untuk mengetahui beberapa tanggapan pihak Ibtu Rudiana, maka inilah 5 tanggapan Ibtu Rudiana usai ahli mata dan ahli forensik dihadirkan dalam sidang PK, versi Cumi Top 5. Pihak 6 terpidana kasus Vina Cirebon diketahui menghadirkan saksi ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mayasari menjelaskan terkait kemampuan penglihatan manusia dalam jarak tertentu, terutama saat kondisi malam hari dengan penerangan yang minim. Menurutnya, dalam kondisi penerangan yang cukup, jarak maksimal untuk mengenali wajah seseorang adalah 10 hingga 15 meter. Namun, jika jaraknya lebih dari 15 meter, kita hanya bisa melihat sesosok tanpa mampu mengenali wajahnya secara detil. Seperti diketahui sebelumnya, saksi Aep memberikan keterangan bahwa ia melihat jelas dan merekam peristiwa Vina dan Eki dalam jarak lebih dari 50 meter secara detil dan rinci. Dan pihak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, menilai bahwa hal tersebut tidak dapat langsung dijadikan tolak ukur. Lantas seperti apa perbedaan pandangan pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana? Menurut saya sudah runtuh konstruksinya. Ya kalau hakim PK nanti masih tidak mengabulkan permohonan PK ini, menurut saya ya saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau jadi apa negara kita. Bukan kita mendahului apa putusan hakim ya, tapi secara konstruksi hukum logikanya ya secara hukum begitu menurut saya. Mereka dituduh melakukan satu tindak pidana berencana yang dilihat oleh Aep, Dede dan juga Liga Akbar. Kan penjelasannya itu kan udah dibilang Aep ini melihat aksi kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran itu kan bisa 5 meter ke jalan itu sampai di sana kan gitu, pelemparan. Artinya apa? Kalau dia berpatokan kepada berapa meter itu bukanlah tolak ukur, akan tetapi dia shoo gitu kan jalan, dan dia mengenali wajahnya karena mereka ini sering nongkrong. Nah, masalah batasan 5 meter ke 100 meter, 50 meter menurut dia itu kisirannya itu menurut perkiraan dia itu. Yang pasti dia mengenal dan dia tahu, dia siap kok disumpah di bawah Al-Quran kalau dia melihat memang itu. Kalau sumpah pocong itu bukan ketentuan hukum acara pidana, itu tidak saya anjurkan kepada klien. Akan tetapi kalau sumpah di bawah Al-Quran itu saya anjurkan, bahkan mubahalah juga dia siap. Itu saya bilang saksi itu saksi peramal, karena saya sudah ke lokasi langsung. Batas dari jarak ke jarak daripada lokasi itu terlihat kok jelas, penerangan juga jelas lampunya. Nah itu kan pendapat asumsi dia aja. Orang bisa melihat kok, dia harus yang bilang dia tidak melihat. Ini namanya pemaksaan kehendak daripada pendapat daripada kalau saya bilangnya ahli nujum mereka ini. Nah, kalau Aep bilang 50 meter dia melihat, itu kan perkiraan dia. Sebenarnya 100 meter gitu, perkiraan dia. Pertanyaannya begini, Aep kan tidak mengukur itu. Itu feeling dia sekitar segitu kan gitu. Masa dia harus mengukur 1, 2, 3? Emang dia bawa meteran ke sana? Kan tidak. Artinya kalau kita melihat, kita memang melihat ya menurut saya itu sekitaran 50 meter ataupun sekitaran 100 meter, itu hal yang biasa aja itu. Tapi kalau menurut saya, kalau sifatnya itu pendapat, itu tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya real itu 50 meter atau 100 meter. Yang pasti dia melihat, dan dia melihat aksi kejar-kejaran dan pelemparan itu. Esensinya seperti itu gitu.
Pihak 6 terpidana kasus Vina Cirebon diketahui menghadirkan beberapa saksi dan bukti baru. Namun, menurut pihak Ibtu Rudiana, hal tersebut tidak termasuk ke dalam novum atau bukti baru. Lantaran yang diajukan pihak 6 terpidana kasus Vina Cirebon sudah pernah diajukan sebelumnya. Ada saksi yang melihat bahwa itu bukan peristiwa. Barang bukti dan juga keadaan mereka menunjukkan memang ini sebenarnya adalah kecelakaan. Ya, contohnya lukanya banyakkan di sebelah kanan. Motornya rusak di sebelah kanan. Para saksi yang melihat kecelakaan, mereka jatuh betul-betul lihat sebelah kanan, tangannya sampai patah dan sebagainya. Menurut saya sudah selesai lah konstruksi hukumnya. Nggak ada lagi yang memberatkan mereka untuk di dalam ini menjadi peristiwa gitu. Saksi yang baru dimunculkan mereka itu lebih banyak mengarah kepada testimoni di auditu, yang artinya itu dia hanya menyampaikan berdasarkan informasinya ataupun kata gitu kan. Artinya mereka ini bukanlah saksi fakta yang melihat langsung secara keseluruhan bagaimana peristiwa yang sebenarnya itu terjadi. Nah, akan tetapi dia hanya melihat menurut pendapat saya gitu kan. Artinya kalau memang pendapat dia itu kan nggak bisa dijadikan sebagai patokan ataupun tolak ukur bahwasannya yang yang mereka lihat itu Vina atau Eki, itu mereka nggak bisa pastikan itu. Jadi itu bukanlah sebagai alat bukti. Mereka mengajukan visum sebagai alat bukti. Visum itu bukanlah sebagai novum, karena dia bukan keadaan yang baru ataupun keadaan yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Demi mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana diketahui didesak hadir dalam sidang PK 6 terpidana. Di sisi lain, ada pula pihak yang mendesak agar menjadikan Ibtu Rudiana sebagai tersangka. Namun, menurut Ibtu Rudiana, melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, tidak ada hal yang membuktikan bahwa Ibtu Rudiana bersalah, seperti yang ditudingkan selama ini. PK itu kan lebih spesifik kepada keadaan yang luar biasa. Di sini saya melihat belum ada keadaan yang luar biasa yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya ini hanya bertebaran ataupun liar isu-isu ataupun asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti tuduhan mereka terhadap klien kami Ibtu Rudiana, yang katanya itu Ibtu Rudiana itu menyiksa, menyuruh minum air dan lainnya. Sampai sekarang itu tidak terbukti. Mereka juga laporkan ke Propam, nggak terbukti. Artinya mereka ini hanya omong-omong gitu. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwasanya Pak Rudiana melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti yang mereka tuduhkan tadi gitu. Geram tidak henti dituding terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana sekaligus saksi AEP Pitra Romadoni mengungkapkan bahwa ia akan mendampingi pemeriksaan saksi AEP sebagai pelapor yang melaporkan saksi Dede sebelumnya. 1 bulan yang lalu gencar-gencarnya berita-berita hoax terhadap beliau yang katanya dicopot, diberhentikan dan lain-lain, dihukum mati apa segala macam. Itu menurut saya fitnah yang sangat keji dan kejam. Karena menurut saya beliau tidak diberhentikan, tidak dicopot. Dia masih melayani masyarakat sebagaimana tugasnya sebagai Kapolsek Kapetakan. Nah, yang membuat hoax inilah yang menjadi bingungnya masyarakat gitu loh. Karena banyak informasi-informasi hoax, selebaran-selebaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalaupun seumpamanya ada menurut mereka yang salah, silahkan proses secara hukum, biar kita juga bisa menghormatinya secara hukum gitu loh. Nah, kalau memang mereka nggak bisa buktikan, nggak bisa proses secara pidana, apa yang menjadi pegangan ataupun patokan kita mempercayai omongan dia gitu? Mereka ini kan hanya katanya-katanya gitu. Menurutnya, informasinya itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar, apalagi kita ini sebagai seorang penegak hukum. Ya silahkan saja mereka berpendapat ngomong apa aja, itu kan merupakan demokrasi. Akan tetapi tolong diingat, mereka yang ngomong-ngomong banyak ini udah kita proses pidana kepada kepolisian, dan hari Kamis ini nanti klien kita akan diperiksa di Polda Metro Jaya, AEP-nya. Dia kalau sampai ini berbohong, 2 kali berbohong dia.
Satu kali kami lagi laporkan kesaksian palsu dia tahun 2016. Kalau sekarang betul dia berbohong lagi, berarti kan mau maju mau apapun kena dia. Kalau secara logikanya ya, Dede itu kan tidak ada keuntungan yang dia dapat. Ya, kenapa dia mesti mengaku dan siap dihukum? Logikanya aja masyarakat kita bisa menilai ya. Merasa kasus Vina Cirebon tak kunjung usai, pihak Ibtu Rudiana menduga bahwa terdapat unsur kepentingan politik dalam kasus tersebut. Ya, secara gamblang, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyatakan hal tersebut. Lantaran meski sudah 8 tahun bergulir, kasus tersebut tak kunjung menemukan titik terang. Jadi ini banyak yang digoreng-goreng, opini-opini yang sesat, yang menyudutkan keluarga korban. Nah ini yang sangat kita sesalkan sekali, kenapa persoalan yang 8 tahun yang sudah selesai itu mereka bangun opini sehingga ini menjadi ajang kepentingan politik, seperti itu.